Oke, konten kali ini kita akan bahas beberapa topik menarik di sepak bola yang mana menurutku itu cukup menarik untuk kita bahas karena melibatkan transfer pemain-pemain besar, pemain-pemain top yang ada di Eropa dan dunia begitu. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih, selamat datang. Dan juga kepada kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, oke, agar konten ini atau agar channel ini menjadi lebih besar lagi begitu. Oke, terima kasih bagi kalian yang suka. Oke, terima kasih. Nah, topik pertama itu adalah Benzema yang akhirnya bersepakat dengan Real Madrid untuk mengakhiri kerjasama mereka setelah 14 tahun kurang lebih kerjasama mereka, dan juga Benzema menjadi top skor kedua Real Madrid sepanjang masa di bawah seorang Cristiano Ronaldo kayak gitu. Nah, Benzema seperti yang sudah aku bilang tadi, mengakhiri kontrak dia. Benzema ini termasuk Los Galacticos jilid 2-nya Real Madrid di bawah Florentino Perez, yang mana dia satu angkatan sama Kakak, sama Ronaldo, sama Ozil. Ozil itu dibeli setelah Piala Dunia 2010 yang mana dia bermain gemilang bersama Jerman walaupun tidak juara, cuma dia bermain gemilang, kemudian dia direkrut oleh Florentino Perez gitu. Cuman kita kembali lagi ke Benzema gitu. Benzema ini adalah menurut gue salah satu the best striker yang pernah ada di dunia di sepak bola lah kayak begitu. Mungkin kalau aku disuruh membuat membuat starting line up dalam 10 dekade terakhir, mungkin nama Benzema akan masuk di starting 11 gitu, karena di bawah bayang-bayang Ronaldo juga dia berhasil mencetak banyak gol. Apalagi setelah Ronaldo nggak ada, ya at least dia menjadi tumpuan golnya Real Madrid gitu, nggak ada lagi. Dia dan Vinicius adalah tumpuan golnya Real Madrid kayak gitu. Nah, yang menarik lagi dari Benzema ini adalah dia dikabarkan akan pindah ke Arab Saudi, yaitu Al-Ittihad ya, Al-Ittihad, yang mana dia ditawari gaji 100 juta per musim kayak gitu, yang artinya ya kurang lebih 1,5 1,6 triliun lah per musim kayak gitu. Cuman ya karena ya sebelum itu kontraknya Benzema juga sebenarnya masih ada setahun lagi di Real Madrid, cuman dia bersepakat dengan Real Madrid untuk mengakhiri kerjasama mereka dengan lebih cepat, karena Real Madrid juga nggak mau kehilangan Benzema secara gratis di musim depan gitu, karena ada peraturan FIFA yang bukan terbaru ya, mungkin sudah 5 tahun terakhir, yang mana ketika pemain itu hanya memiliki kontrak 6 bulan lagi di klub dan klub tidak memberikan perpanjangan kontrak, maka si pemain bersedia atau boleh pergi ke klub manapun secara gratis kayak gitu. Cuman di Liga Spanyol itu punya kecualian, yaitu mereka punya release clause, yang artinya klausa kesepakatan pelepasan, yang artinya misalkan kalau transfer biasa kan misalkan Benzema ditawar oleh MU deh 40 juta kayak gitu melalui si klub kayak gitu, klub boleh sepakat atau tidak. Cuman kalau release clause itu ketika misalkan Benzema itu punya release clause 100 juta misalkan, ya ada yang menebus 100 juta, mau nggak mau Real Madrid harus melepas, karena Real Madrid sudah menetapkan barang siapa yang bisa menebus segini maka dia akan pergi gitu, tanpa persetujuan klub mau atau tidak, klub harus mau. Contoh paling nyata itu ya Neymar pada saat di Barcelona dibeli PSG dengan 300 berapa juta gitu, yang artinya kurang lebih 3 triliunan lah dibeli PSG gitu dari Barcelona gitu. Jadi begitulah, aku nggak tahu kasusnya Benzema ini bagaimana, apakah release clause-nya itu ditebus atau agreement antar klub kayak gitu. Tapi memang sudah dikabarkan bahwasanya Liga Arab ya Al-Ittihad sudah bersedia untuk membayar Benzema, yang artinya dia akan reuni dengan Real Madrid dan juga Real Madrid bereuni dengan seorang Cristiano Ronaldo di Liga Arab. Dan juga yang menurutku Benzema ini ya dia kan masih 34 ya, yang artinya dia masih punya mungkin at least dia bisa bermain 2-3 musim lagi di top Eropa lah, nggak mesti di Real Madrid kayak gitu. Cuman ya kembali lagi mungkin Madrid berpikir bahwasanya Benzema mungkin karena memang faktor dia yang sering cedera juga sudah mungkin sekarang
Dan juga mungkin faktor lain seperti yang aku bilang, Real Madrid nggak mau melepas dia secara gratis di musim depan gitu. Jadi ya win-win solution juga. Belum lagi ketika kita melihat latar belakangnya Benzema gitu, kalau memang dia pindah ke Arab Saudi kayak gitu, ya dia seorang Muslim kayak gitu, dia orang Islam, dan juga di Arab mungkin dia akan lebih nyaman, lebih merasa ini tanah kelahiranku, tanah Arab kayak gitu, karena kultur, karena budaya di sana, yang mana dia mungkin bisa sholat di sana kayak gitu. Ya bukan berarti dia dari Madrid nggak bisa sholat, cuman kan di sana ibaratnya azan kan ya kiri kanan azan kayak gitu loh, 5 waktu azan, sementara di Eropa belum tentu ada azan kayak gitu. Nah menurutku Benzema mungkin itu faktor yang menjadikan Benzema itu, kalaupun mungkin ia ingin pindah ke Arab Saudi selain karena uangnya juga kayak gitu. Cuman pertanyaannya sekarang kan, apakah ada pengganti Benzema di Real Madrid gitu ya. Nama-nama yang top sekarang yang keluar, yang beredar adalah Harry Kane, Osimhen, dan juga Mbappe ataupun Haaland kayak gitu. Cuman rasaku si Haaland untouchable, rasaku nggak akan dilepas Pep sih. Mungkin Mbappe lah mungkin lebih tepatnya gitu. Nah, yang menurutku yang tepat untuk menggantikan Benzema dengan cara bermain, dengan pengalaman itu ya Harry Kane kayak gitu. Cuman kalau Real Madrid ingin ngambil Harry Kane juga cukup gambling, karena usia Harry Kane sekarang juga sudah 30 mungkin musim ini atau musim depan, yang artinya ya kalau kita ikut umur Benzema mungkin 3 atau 4 tahun saja yang bisa dimainkan Harry Kane di situ. Cuman aku yakin dia akan tune in bersama Real Madrid, karena juga di Liga Inggris dia sudah membuktikan dalam 5-7 tahun terakhir dia selalu bersaing untuk gelar top skor, bukan gelar juara. Ya wajar, karena skuadnya Tottenham juga nggak mendukung untuk mereka merebut gelar kayak gitu, karena ya pemiliknya Levy itu pelitnya naujubillah kayak gitu. Nah jadi kalau kita bicara tentang misalkan ya itu kandidat pertama kayak gitu si Harry Kane, yang kedua Osimhen, ya I don't think so dia bisa bermain Real Madrid, karena dia bukan tipe pemain kayak Benzema yang bisa menghidupkan pemain lain kayak itu. Kayak Benzema kan menghidupkan kayak Rodrigo, Vinicius, hidup dibuat dia bisa bermain karena mobilitas yang dimiliki oleh seorang Karim Benzema kayak gitu. Nah kalau Osimhen kan tidak semobilnya Benzema, mungkin dia secara gol memang oke, secara goal getter gitu, cuman sebagai teamwork, aku belum melihat Osimhen itu bisa bermain secara teamwork gitu loh. Artinya bukan nggak bisa bermain secara teamwork, cuman belum berada di levelnya Benzema yang bisa ngangkat pemain lain kayak gitu. Nah kalau Mbappe, ya aku merasa bukan nggak mungkin sih, berat untuk Real Madrid untuk mendatangkan Mbappe juga gitu. Yang pertama karena Mbappe juga, Messi-nya juga udah pindah, Neymar-nya juga dipastikan sudah pindah dari PSG. Ya kali Mbappe dilepas oleh PSG gitu. Cuman ya itu nanti kita bahas deh gitu. Cuman menurutku sih apalagi mereka punya presiden yang buruk terhadap Mbappe dan juga Real Madrid, yang mana di tahun lalu seharusnya Benzema itu sudah selangkah lagi mendarat di Real Madrid, cuman mendadak gagal karena dia ditawari gaji lebih besar di PSG kayak gitu. Jadi menurutku sih kalau misalkan Real Madrid ingin yang pemain yang bisa tune in langsung sih Harry Kane kayak gitu, karena dia goal getter, dia bisa ngangkat pemain lain. Kayak Son itu nggak akan bisa sehebat sekarang tanpa seorang Harry Kane kayak gitu loh. Jadi ya sama kayak Benzema, ya Rodrigo, Vinicius itu nggak akan sehebat Valverde, tidak akan sehebat sekarang kalau tanpa bantuan seorang Karim Benzema yang pergerakannya itu begitu mobile kayak gitu loh. Nah si Benzema ini juga, kalau bahas Benzema memang nggak ada habisnya. Aku salah satu fansnya Benzema lah bisa dibilang dari dulu bahkan kayak gitu, karena dari cara mainnya pemain ini tidak pemain yang ego, tidak pemain yang apa ya kasarnya yang mementingkan diri sendiri kayak gitu ya. Terbukti dia sering mengalah kepada Ronaldo, artinya dia membuka ruang untuk Ronaldo masuk ke dalam ya. Terlebih lagi memang Ronaldonya hebat, karena ya kalau dia membuka ruang tapi pemain lain tidak bisa memanfaatkan ya sama doang kayak gitu, nggak bisa cetak gol ya sama doang. Jadi menurutku memang sebuah perpadanan yang cocok lah antara Benzema dan Ronaldo kayak gitu. Oke, kita beranjak dari transfer ataupun berita seorang Karim Benzema. Ada berita lainnya yang cukup tidak menggemparkan sih, cukup menarik juga lah. Messi yang dikabarkan juga sudah akan meninggalkan
apa PSG gitu. Cuma ya kabar ini sebenarnya sudah ada dari awal bulan Mei lalu sih ya, bahwasanya gembar-gembor Messi yang tidak nyaman lah, yang sering dibu sama fansnya PSG gitu, dan juga dia kelihatan tidak nyaman di situ. Mungkin ada faktor persaingan antara Neymar, Mbappe dan juga Messi kayak gitu ya. Artinya belum lagi kendala bahasa kayak gitu ya. Banyaklah berita-berita yang ini apa namanya, yang tidak mengenakan lah bagi Messi di PSG kayak gitu. Nah, kabar yang menyebutkan kan bahwasanya dia akan kembali ke Barcelona, akan ke Arab atau ke MLS. Rasaku sih akan ke Arab. Secara uang mungkin lebih banyak di Arab daripada di MLS. Mungkin kalau bicara cinta kepada Barcelona, rasaku nggak akan bisa juga, karena kalau Barcelona ingin ngambil dia gitu, bayar gajinya aja ya, kalau Barcelona mungkin sanggup, tapi dengan syarat mereka harus melepas beberapa pemain. Siapa yang mau dilepas? Mungkin kalau misal mereka melepas Frenkie de Jong, mereka melepas Dembele, terus melepas siapa lagi, melepas Pedri atau Kapi, mungkin bisa datangkan Messi. Tapi apakah iya manajemen Barcelona setolol itu untuk melepas 3 pemain kunci demi 1 pemain yang sudah, ya kasarnya sudah uzur lagi itu? Bukan berarti dia bodoh, bukan berarti dia udah nggak bisa bermain lagi, cuman sudah uzur gitu. Tidak Messi yang kita kenal ya 5-7 tahun yang lalu, masih mau ngepres, masih mau berlari. Messi sekarang kan lebih ngandelin otak, yang mana dia tidak ingin terlibat dalam proses bertahan gitu, yang mana tapi efektif ketika menyerang kayak gitu. Nah, terkait dengan Messi juga ya, Messi memang dia datang ke PSG juga menurutku bukan untuk main bola sih, menurutku ya untuk uang aja. Karena menurutku apalagi sekarang yang mau dicari Messi di sepak bola, semua dia udah dapat gitu. Champions sudah dapat, Ballon d'Or terbanyak 7, yaitu Piala Dunia sudah, pemain terbaik Piala Dunia udah 2 kali, 2014 sama 2022 kemarin. Jadi kalau kasarnya dia sudah menamatkan sepak bola gitu loh. Apalagi yang mau dicari ya duit gitu. Tapi ya apakah itu salah? Ya enggak gitu, karena dia udah mendapatkan semuanya dan dia layak untuk mendapatkan itu kayak gitu. Tapi disayangkan juga rivalnya Ronaldo tidak mendapatkan apa yang dia dapat kayak gitu. Tapi but it's okay, itu bagian part of football yang akan kita bahas sampai sepanjang masa, yang akan kita ceritakan sama ya anak cucu kita, bahwasanya di suatu masa ada persaingan antara alien dan robot gitu, yang mungkin tidak akan pernah ada lagi gitu. I don't think so Mbappe dan Haaland bisa menyaingi itu gitu, karena levelnya berbeda kayak gitu. Mereka bisa bermain konsisten selama 10-15 tahun terakhir, berada di top performa mereka gitu. Selain memang mereka pandai membranding diri mereka kayak gitu. Nah, ya kalau bicara Messi, karena berita ini sebenarnya sudah tidak baru lagi, cuman diumumkannya kan baru seminggu terakhir, dan juga Messi akan mungkin akan memutuskan kemana dia akan berlabuh. Itu kan ya at least mungkin paling tidak di minggu-minggu ini dia akan mengatakan bahwasanya ayahnya mengatakan akan menentukan kemana Messi akan berlabuh berikutnya. Tapi ya mungkin ya pilihan dia dua, kalau nggak pensiun ya cari duit aja di Arab gitu. Karena di Arab kabarnya dia akan dikasih kontrak 2 tahun senilai 400 juta euro. Ya sekitar, artinya satu musim dia dapat 2 triliun kurang lebih gitu, melebihi Ronaldo, which is ya layak, worth it kayak gitu, dengan effort, dengan apa yang akan diberikan dia ke klub secara pengaruh, secara popularitas untuk klub kayak gitu ya. Pasti followers bertambah, juga sponsor akan datang kayak gitu ke Liga Arab. Cuman ya kembali lagi, apakah Liga Arab harus berjudi sedemikian ya? Memang mereka uangnya nggak terhitung uang mereka. Cuman ya kembali lagi, kalau mau bangun sepak bola dengan cara begitu sah-sah aja. Cuman apakah itu untuk jangka panjang? I don't think so kayak gitu. Oke, jadi ya menurutku itu aja sih tentang Messi yang nggak banyak juga harus kita bahas tentang dia, karena beritanya sudah lama beredar kayak gitu. Oke, berita selanjutnya itu ada tentang Eden Hazard yang dikabarkan mengakhiri kontraknya dengan Real Madrid secara lebih cepat kayak gitu. Yang artinya ya
Menurutku Hazard di Chelsea itu adalah Hazard yang lagi peak-peaknya kayak gitu. Menurutku pemain yang bisa menyaingi Ronaldo dan Messi dalam dekade mereka bisa bermain, mereka dalam top-topnya, itu Eden Hazard yang mendekati. Tidak ada pemain lain menurutku yang bisa mendekati konsistensi cara bermain Ronaldo dan Messi selain Hazard. Cuman ya dia tidak berhasil memberikan Liga Champions ataupun Ballon d'Or kepada Chelsea pada saat dia bermain gitu loh. Ya banyak pelatih yang sudah melatih dia kayak Conte, kayak ini siapa, Jose Mourinho pernah kayak gitu, dan juga dia perform kayak gitu loh. Bersama Diego Costa dia pernah berduet kayak gitu, walaupun dengan parkir bus dia bisa bermain gitu. Cuman ya kelemahan atau kekurangan dari Hazard ini kalau dikatakan pemain-pemain lain adalah dia yang malas berlatih kayak gitu. Karena bagi dia ya permainan sesungguhnya itu di lapangan, bukan di lapangan latihan kayak gitu menurut dia kayak gitu. Jadi ya menurutku bukan contoh yang bagus juga, karena setiap tahun itu pasti ada pemain baru yang lebih muda, yang lebih bagus lagi dari dia. Dan sekarang terbukti hampir 3 tahun dia di Real Madrid dia nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Bahkan digadang-gadang mengganti Ronaldo dengan nomor punggung 7-nya kayak gitu, cuman tidak bisa dan flop. Mungkin lebih kepada kalau aku pribadi menurutku Hazard masih bisa lah bermain asal dapat pelatih yang tegas, yang bisa mengarahkan dia bagaimana cara bermain kembali. Menurutku Ten Hag kalau MU seharusnya bisa ngambil dia kayak gitu, dengan catatan dia harus mau bekerja keras di bawah Ten Hag, dan Ten Hag harus mempunyai otoritas penuh terhadap ini pemain kayak gitu loh. Karena menurutku secara skill Eden Hazard masih bisa ya, karena badan dia udah gempal, udah gendut. Menurutku ya nggak ini juga nggak proporsional juga sebagai atlet kalau badannya demikian, apalagi atlet bola yang harus dituntut lincah sana sini kayak gitu. Jadi ya menurutku kalau misalkannya klub-klub top, nggak usah MU deh, klub-klub top deh kalau mau ngambil dia, atau Chelsea nggak mungkin lagi sih karena mereka sudah banyak pemain. Siapa deh klub yang mau ngambil Hazard? Menurutku ini pemain masih bisa lah bermain, asalkan dengan catatan seperti yang ku bilang, pelatihnya itu tegas, memiliki visi yang baik, dan juga Hazardnya itu harus mau bekerja keras untuk mendapatkan kembali posisinya di starting line up. Menurutku secara skill dia juga belum tua-tua kali, itu masih 29-30 gitu, masih bisa ya 3-4 tahun lagi berada di peak performa dia kayak gitu. Jadi menurutku bagi tim-tim yang mengambil Hazard sih masih bisa sih menurutku kayak gitu loh. Oke, kita beranjak dari kabar Messi dan Haaland kayak gitu. Sekarang kita akan bahas terkait dengan Ramos juga yang dikabarkan akan mengakhiri kontrak atau akan pergi dari PSG musim ini kayak gitu dah. PSG sepertinya ingin bersih-bersih gudang, cuci gudang. Mereka ingin buang-buang pemain yang dengan gaji tinggi selangit yang sudah tua kayak gitu ya. Neymar, Messi, Ramos mereka sudah buang, bahkan sebelumnya mereka sudah buang Keylor Navas kayak gitu. Mungkin mereka sudah tahu bahwasanya proyek ini nggak berhasil. Mereka ingin build the team secara pelan-pelan, secara filosofi mungkin di bawah Galtier. Tapi I don't think so dia bisa kayak gitu. Cuman ya kembali lagi, dengan mungkin sudah bermiliar-miliar euro mereka keluarkan untuk pemain dari proyek mereka ketika Qatar pertama kali datang ke PSG kayak gitu. Ya mereka nggak, ya ibaratnya kalau Liga Prancis ya mereka merem dapetin kayak gitu loh. Tapi Liga Champions mereka cuman mentok di final. Cuman itu sebuah prestasi kayak gitu menurutku. Tapi ya kembali lagi kayak itu, tujuan mereka kan ingin tujuan Qatar khususnya, bukan PSG. Tujuan Qatar khususnya ya mereka harus juara Liga Champions untuk membangun image mereka. Nah itulah perbedaan antara Manchester City dan juga Manchester City yang dipegang oleh Uni Emirat Arab dengan PSG yang dipegang oleh Qatar gitu loh. Kalau City kayak gitu pakemnya jelas, mereka mengandalkan filosofi, makanya mereka merekrut Pep gitu loh. Nah sedangkan PSG tidak, mereka mengandalkan ya kayak kasarnya kayak inilah kayak Real Madrid, Los Galacticos, tapi nggak berhasil kayak gitu ya. Nggak tahu kenapa, mungkin penunjukan pelatih mungkin, atau mungkin pemainnya juga lebih kepada bukan bermain untuk tim, lebih bermain kepada diri sendiri dan uang kayak gitu. Jadi ya itulah yang terjadi dengan PSG gitu. Nah kalau kita bicara Ramos ya menurutku
sebagai leader dia mungkin oke kayak gitu. Cuman secara permainan menurutku dia sudah habis dari ya 2-3 tahun lalu pemain ini sudah ya tidak di peak performa dia lagi lah, sudah menurun kayak gitu 2-3 tahun lalu. Nah, ketika datang ke PSG ya ternyata juga memang kontribusi dia banyak, cuman blunder dia juga cukup banyak kayak gitu loh. Ya kembali lagi mungkin Ramos juga merasa dia tidak nyaman di PSG secara bahasa mungkin gitu loh. Ketika dia di Madrid kelihatan bahwasanya ini pemain megang ruang ganti, megang lapangan sebagai leader, kasarnya sebagai matadornya si Madrid, ya dia cocok gitu loh. Pertanyaannya sekarang kan adalah apakah Real Madrid mau merekrut dia kembali? Aku nggak yakin, karena Real Madrid juga lagi bersih-bersih, mereka ingin membangun tim lebih muda lagi ya, terbukti dengan Benzema yang sudah cabut, Ronaldo sudah cabut, Bale sudah cabut, kemungkinan besar Modric, Kroos musim depan juga akan cabut, Casemiro sudah cabut kayak gitu. Jadi ya menurutku Real Madrid juga akan lebih mengandalkan filosofi di kedepan harinya, tidak lagi mengandalkan proyek Los Galacticos untuk membangun tim kayak gitu. Oke, itulah untuk Ramos kayak gitu. Kita beralih dari Ramos ke Ibra yang mengumumkan pensiun dari sepak bola gitu. Menurutku Ibra salah satu pemain terbaik yang pernah aku lihat gitu. Memang dia sempat flop di Barcelona, tapi nggak bisa dibilang flop juga gitu. Yang artinya ya dia berhasil mencetak gol juga gitu. Cuman ketutup sama Messi aja, dan juga dia yang tidak harmonis dengan Pep Guardiola kayak gitu. Jadi ya menurutku walaupun banyak yang bilang dia belum lengkap karena belum pernah bermain di Piala Dunia dan juga belum pernah meraih gelar Liga Champions kayak gitu. Jadi ya menurutku terlalu gegabah kalau kita menyatakan seseorang itu hebat harus bermain di Piala Dunia dan juga harus bermain di juara Liga Champions, karena menurutku patokan pemain itu hebat ya konsistensi dan juga secara skill dan juga bakat sih kalau aku pribadi. Karena kalau gelar itu sudah kaitannya dengan tim kayak gitu loh, karena kalau timnya bagus juga ya gelar itu akan datang sendiri kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya Ibra mungkin satu-satunya pemain mungkin yang bermain di 4 sampai 3 atau 4 dekade berbeda. Tahun 80, 90, 2000, 2010. Enggak lah, 90, 2000, 2010-an dan 2020-an sekarang. 4 dekade dia bermain secara as a professional player kayak gitu. Tapi ya dengan gol yang hampir 500, dengan fisik yang kuat, skill yang bagus kayak gitulah. Klubnya mungkin salah satu pemain yang memiliki klub banyak juga gitu ya. Awalnya di Malmo, ketika di Malmo pindah ke Ajax, sesudah di Ajax ke Inter, setelah Inter ke Barcelona, setelah ke Barcelona dia kemana ya? Setelah Barcelona dia ke PSG, setelah PSG dia ke MU ya. Ya ke MU, setelah ke MU LA Galaxy, setelah LA Galaxy kembali ke AC Milan kayak gitu. AC Milan dulu pernah, kembali lagi ke AC Milan sekarang. Mungkin sudah ada 9 atau 10 klub dia kayak gitu secara hitung-hitungan aja kayak gitu. Jadi juga secara skill aku juga suka ini pemain. Ya kayak kalau sekarang ya pemainnya kayak Haaland lah. Cuman Ibrahimovic ini lebih mobile, lebih apa ya, lebih terbukti lah dari Haaland yang sudah. Haaland kan ya at least yang topnya dia masih musim ini, mungkin musim-musim depan juga akan top juga gitu kalau nggak dirundung cedera. Cuman Ibrahimovic dengan usia dia segitu gitu loh, dia masih mau bermain ya. Memang cedera dia juga menghambat permainan dia. At least musim ini mungkin dia belum pernah bermain untuk AC Milan karena cedera dia juga. Ya mau diapain lagi gitu karena cedera juga kayak gitu. Dan juga dia menurutku berhasil menjadi leader di AC Milan, bukan sebagai pemain yang ingin dilayani, tapi dia lebih menurunkan egonya untuk pemain-pemain junior, agar pemain junior ini merasa nyaman bermain, merasa tidak grogi bermain kayak itu bersama dia kayak itu. Mungkin pemain-pemain kayak Leao, pemain-pemain kayak Tonali kayak gitu, mungkin mereka masih umur 10 tahun, Ibrahimovic udah cetak gol sekian puluh kayak gitu loh. Artinya dia sudah memenangkan ini, memenangkan itu kayak gitu. Artinya
Ibrahimovic adalah orang yang mereka tonton ketika mereka masih kecil, mungkin bisa menjadi role model mereka juga kayak gitu di pas waktu di AC Milan. Nah, itulah yang menurutku menjadi nilai tambah dia ketika di AC Milan. Memang secara di lapangan, secara teknis dia tidak terlibat, cuman secara non teknis di belakang layar dia mungkin sebagai pemberi motivasi, sebagai motivator kayak itu, tidak kepada sebagai pemain kayak gitu yang memberikan impact gol dan lain sebagainya, cuman lebih kepada orang yang mendorong dalam sisi non teknis lah kayak gitu. Jadi ya aku cukup sedih juga dengan pensiunnya dia, yang arti kita tidak bisa melihat dia bermain lagi di level profesional, yaitu di level tertinggi. Cuman ya anything can happen kayak gitu loh, artinya ada yang datang ada yang pergi juga ya. Kemudian kalau kita bicara Ibrahimovic, penggantinya siapa ya, mungkin nggak akan ada lagi. Ibrahimovic is Ibrahimovic kayak gitu loh. Oke, itu dulu konten kita hari ini. Semoga kalian suka dengan kontennya. Bagi kalian yang suka, silakan di subscribe, di like, di komen. Bagi yang nggak suka, jangan hate speech, oke? Karena kita bangsa yang beradab. Oke, terima kasih dan ciao.